おはよう、吉沢さん。毎朝早いね。吉沢さんの素敵な笑顔のようなね。もう、からかわないでください。頑張ってね。Halo everybody, selamat datang di channel Anime Pemersatu, satu-satunya channel yang memberikan pendidikan kepada kalian semua. Anime Pemersatu akan mereview anime unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan setelah kalian subscribe channel ini, maka iman dan IQ kalian akan meningkat 69%. Oke, tanpa banyak bacot, kali ini Anime Pemersatu akan mereview anime pendidikan yang bertema cinta segitiga yang terjadi di sekolahan. Karena latar cerita ini ada di sekolah, sudah dipastikan dong ini adalah anime yang mendidik sekali. Maka dari itu, ajak adik, kakak, dan orang tua kalian untuk menonton anime ini. Anime yang akan kita review hari ini berjudul Nazoki Kanojo. Nazoki itu bahasa Jepang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Nazoki artinya pengintip dan Kanojo artinya cewek. Jadi Nazoki Kanojo artinya pengintip cewek. Bangsat, mesum sekali judul animenya. Oke, kita akan lanjut ke alur ceritanya. Cekibrot. Episode pertama. Di awal film, kita akan diperlihatkan adegan seorang siswi cantik yang sedang menyirami bunga di taman sekolah. Siswi itu bernama Kaede. Perlu kalian ketahui, meskipun cantik, Kaede ini masih jomblo loh. Karena teman-temannya udah punya pacar semua. Dan om-om gendut ini adalah satpam teladan dan panutan kita semua. Namanya Om Joni. Suatu hari, Om Joni sedang mengenalkan satpam baru yang bernama Kusuda kepada Kaede. 紹介するよ。今週から勤務の楠田くん。はじめましてっす。楠田です。吉沢と申します。こちらこここの子は可愛い子ばかりっすね。 Om Joni yang baik hati dan tidak sombong berencana mencomblangkan atau menjodohkan atau mempecok-pecokkan Kaede dengan Kusuda karena mereka sama-sama jomblo. Hingga pada suatu hari Om Joni tidak sengaja mengintip gudang belakang dan menemukan bahwa Kaede sedang bermesraan di gudang bersama Kusuda. Bukannya marah, Om Joni malah senang karena そ。楓は今日も告られてたね。噂だぜ。吉沢が好きになるのはどんな人なんだって。 akhirnya mereka pacaran. Sungguh hubungan kisah cinta yang sederhana dan simpel sekali, bukan? Namun pada kenyataannya adalah hubungan asmara mereka tidak berjalan mulus. Suatu hari ketika Kaede hendak mengambil buku pelajaran yang tertinggal di kelas, tanpa sengaja Kaede mengintip kelas sebelah. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat pacarnya sedang berselingkuh dengan Yauko, sahabatnya sendiri. Melihat hal itu membuat Kaede cemburu buta dan Kaede langsung melabrak mereka. Dengan penuh percaya diri, Kaede mencium pacarnya di depan Yauko. Hal itu ia lakukan untuk menunjukkan bahwa mereka saling mencintai. Dan Yauko pun sadar dan mengalah karena ia tidak ingin persahabatannya rusak gara-gara rebutan cowok. Semenjak kejadian itu, hubungan asmara antara Kaede dan Kusuda semakin baik. Bahkan mereka tak segan-segan menunjukkan kemesraan di tempat umum, seperti di dalam kelas. Suara ayam. Bangke. Oke, lanjut. Bahkan mereka tidak segan-segan menunjukkan kemesraannya di tempat umum, seperti di kelas dan balkon sekolah. Tamat.
Itu episode pertama. Kita akan lanjut ke episode kedua. Anjir, suara ayam lagi ganggu aja. Hikmah yang dapat kita ambil adalah hati-hati dengan sahabatmu sendiri. Karena sahabat terdekatmu bisa saja selingkuh dengan pacarmu. Namun, hubungan sahabat antara Kaede dan Yoko tetap baik karena Yoko mengalah. Oke, kita langsung lanjut ke episode kedua. Check it bro. 明日また朝一で待ってるっす。 Di episode kedua ini, kita akan disuguhi dengan banyak adegan romantis antara Kaede dengan Mas Kusuda. Bagaikan anak remaja yang dilanda asmara, Kaede jadi lebih rajin masuk sekolah. Ia selalu berangkat lebih pagi agar bisa bertemu dengan pujaan hatinya. 期待してくれてたっすか。 Dan pada suatu hari, saat Mas Kusuda tidak masuk kerja, Om Joni mengajak Kaede ke gudang belakang untuk bersih-bersih gudang. Entah pelet apa yang dipakai Om Joni, tiba-tiba aja Kaede merasa anget dan jatuh hati kepada Om Joni. Dan sudah pasti kita ketahui endingnya. 最近ここでずる休みする子がいてね、片付けとかないといけなくてさ。そうなんですね。ああ、そのトレイを取ってもらえる？ああ、慎重にね。中に硫酸が入ってるからこぼすと大変だよ。これどこに置けば？待っててね、今片付けるから。揺らすとすぐこぼれちゃうからね。 Kalau pada akhirnya Kaede diam-diam selingkuh dengan Om Joni. Sungguh kisah cinta segitiga yang membingungkan, bukan? Ternyata selera Kaede ini matang juga ya. Dia milih om-om. Mengetahui perselingkuhan itu, Yoko sebagai sahabat Kaede menegur Kaede karena Kaede lebih memilih Om Joni daripada Mas Kusuda. Ya jelas sakit hatilah Yoko. Dia udah ngalah demi Kaede, malah Kaede berpaling ke cowok lain. むしろ私をもっと構ってよって。なのに楓の方がいいとか抜かすからつい。はっついで襲われてたらシャレになんないっつーの。バカ。 Bersambung ke episode 3. さすがゆい、おっとな。彼氏も逆に甘えちゃってんでしょ。そんなことないよ。でも年下だしね、少しは。それより楓こそできたって噂だよ。まさか。 Di episode ketiga kita akan dikenalkan dengan karakter baru. Ini dia orangnya. Namanya Yui. Yui ini adalah gadis cantik dan polos. Yui ini punya pacar yang jauh lebih muda darinya. Karena anime ini menceritakan kisah cinta segitiga yang rumit, asal kalian tahu kalau Om Joni ini sebenarnya naksir sama Yui. ちょっと変な目で見ないでください。おはよう、楓ちゃん。慣れ慣れしいんですけど。冷たいな。一緒に汗流した仲じゃない。 Meskipun Yui sudah punya pacar, Om Joni tetap gigih mengejar cinta Yui. Sehingga tikung menikung pun tidak dapat dihindari. Di episode ketiga ini banyak sekali adegan-adegan tikung menikung yang sangat menegangkan. Oleh karena itu, kencangkan sabuk celana dalam Anda jika Anda mau nonton anime ini. Baiklah, kita langsung lanjut ke episode keempat aja ya. Buat kalian yang penasaran dengan episode lengkapnya, linknya ada di bawah video ini. Oke, kita langsung lanjut ke episode keempat. Ah, ちょっと忘れてた作業があったんだ。ごめんね。先に帰って
僕待ってるよ。また明日一緒に帰ろう。 Pada episode keempat, alur ceritanya semakin kompleks dan menegangkan. Karena ternyata Yui menerima cinta dari Om Joni. Sedangkan Mas Kusuda udah balikan lagi sama Yoko. Dan akhirnya Kaede pun jomblo lagi. Meskipun Kaede jomblo, Kaede tetap mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Om Joni dan Mas Kusuda. Mereka bergilir, maksudnya gantian membahagiakan Kaede. Tamat. Sebenarnya banyak adegan dan cerita yang tidak bisa dijelaskan di anime ini karena alurnya yang sangat kompleks dan penuh plot twist yang menyenangkan dan tak terduga. Alangkah baiknya kalian nonton sendiri animenya, tontonlah bersama sahabat, keluarga, dan pacar. Karena anime ini sangat-sangat mendidik dan penuh dengan pesan moral. Sebagai penutup, channel pendidikan ini tentu saja ada hikmah dan pesan moral yang dapat kita ambil dari anime ini. Pesan moralnya adalah, jangan takut mengejar cintamu. Selama janur kuning melengkung, masih sah untuk tikung menikung. Waspadalah, waspadalah. Dan buat kalian yang mau request anime pendidikan, bisa langsung komen di bawah ya. 止めてみせる。絶対止めてやるから。